Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarla Devina Azarin dengan nomor MPM 240111063. Di sini saya akan mempresentasikan PPT karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pandangan Islam Terhadap Akuntansi Syariah. Pendahuluan, akuntansi awalnya merupakan bagian dari ilmu pasti yang berfokus pada perhitungan absolut dan hukum alam. Seiring perkembangannya akuntansi, semakin kaya dengan penemuan metode baru, termasuk kontribusi kokoh seperti Luca Pacioli dan Musa Al-Khawarizmi. Dalam Islam, akuntansi dipandang sebagai alat untuk menjalankan perintah Allah, seperti tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang mencakup pencatatan transaksi usaha dan pelaporan terkait hak dan kewajiban. Akuntansi dalam Islam bukan hanya soal pencatatan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjalankan nilai-nilai syariah. Perkembangan akuntansi modern yang dikaitkan dengan peradaban Barat juga terpengaruh oleh peradaban Yunani dan Arab Islam. Kedua, munculnya akuntansi Islam. Munculnya akuntansi Islam ini didorong oleh berbagai hal seperti yang pertama, meningkatnya religius keagamaan masyarakat. Kedua, meningkatnya tuntunan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh akuntansi konvensional. Ketiga, semakin lambatnya akuntansi konvensional mengantisipasi tuntutan masyarakat, khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Keempat, kebangkitan umat Islam, khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme Barat. Kelima, perkembangan atau anatomi disiplin akuntansi itu sendiri. Keenam, kebutuhan akan sistem akuntansi dalam lembaga bisnis syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, trading, dan lain-lain. 7. Kebutuhan yang semakin besar pada norma penghitungan zakat dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar perhitungan. Ke-8. Kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harta umat, misal dalam Baitul Maal dan kekayaan milik umat Islam itu organisasinya. Ketiga, akuntansi dalam sejarah Islam. Iwan Triwiono menjelaskan bahwa temuan sistem pembukuan dengan buku berpasangan yang menjadi dasar akuntansi modern tidak terlepas dari perkembangan ilmu aritmatika dan aljabar. Ilmu aljabar yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan Muslim Al-Khawarizmi pada abad ke-9 Masehi menjadi dasar untuk konsep ini. Bangsa Arab pada masa itu sudah memiliki sistem administrasi yang maju, termasuk pembukuan yang melibatkan buku besar, jurnal umum, dan pelaporan periodik. Sejarah menunjukkan bahwa sistem pencatatan perdagangan sudah ada di Madinah pada tahun 622 Masehi, 1 Hijriah, dan petugas pencatatannya disebut Dikwan yang kemudian berkembang menjadi Dewan. Pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab 634 Masehi, Dewan ini digunakan dalam pengelolaan Baitul Ma'al. Istilah awal pembukuan dikenal dengan nama jaridah, yang kemudian berkembang menjadi jurnal dalam bahasa Inggris. Pada tahun 750 Masehi, di zaman Abbasiyah, sistem jurnal ini berkembang lebih lanjut dengan berbagai jenis jurnal, pencatatan pengeluaran, penerimaan dana, dan transaksi lainnya. Keempat, ada praktik akuntansi Islam. Mengedepankan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, seorang akuntan muslim harus yang pertama meyakini bahwa Islam adalah cara hidup yang sejalan dengan ajaran agama. Yang kedua, memiliki karakter yang baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam melaporkan transaksi yang sesuai dengan syariah. Keempat, menilai kekayaan aset dengan cara yang adil dan kompeten. Kelima, mengikuti standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Keenam, menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariah Islam, halal atau haram. 5. Masalah yang dihadapi akuntansi Islam. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia atau SDM belum mencakup memahami dan menguasai konsep-konsep
akuntansi Islam sehingga penerapannya menjadi sulit. Yang kedua, sistem akuntansi berbasis aktual PSAK 101 tahun 2009 menggunakan sistem akrual untuk laporan keuangan. Sistem ini sulit diterapkan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah karena pendapatan yang diperoleh dari kedua jenis pembiayaan ini tidak dapat dipastikan besar di awal. Ketiga, pajak zakat dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi terdapat pembebanan pajak dan zakat. Hal ini membuat pengurangan laba bersih menjadi lebih besar. Sebaliknya, potongan pajak hanya dikenakan pada zakat saja karena zakat dalam Islam dianggap setara dengan pajak dalam sistem negara. Islam mengatur hubungan antara manusia, Tuhan, dan makhluk lainnya termasuk alam. Sistem ekonomi Islam membutuhkan dukungan dari alat seperti akuntansi. Kesimpulannya, Islam mengatur hubungan antara manusia, Tuhan, dan makhluk lainnya. Seperti alam, sistem ekonomi Islam membutuhkan dukungan dari alat seperti akuntansi untuk pertanggungjawaban. Akuntansi di Islam tidak baru, karena akuntansi modern berawal dari ilmu aljabar yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi pada abad ke-9. Bangsa Arab juga memiliki sistem administrasi yang baik dalam mengembangkan akuntansi Islam. Kita perlu membuang unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan mengembangkan yang sesuai agar lebih bersih dan sesuai prinsip Islam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.